Hola, selamat datang kembali di segmen Retalk. Segmen ngobrol-ngobrol santai kita kali ini kita bakal ngobrolin soal skill isu. Jadi tentunya adanya video Retalk kali ini ada hubungannya banget dengan series terbaru kita, series Back to the Past terbaru, yakni series FC Bayern Munchen. Dimana seperti yang kalian tahu, mungkin kalian udah pada nonton karena ini gua record video ini tuh pasca gua ngupload episode terbarunya, episode 20 ya kalau nggak salah. Ya benar, episode 20, dimana itu dua pertandingan kita dibantai sekali 3-0 sama tim papan bawah Bundesliga. Habis itu pertandingan setelahnya kita imbang 1-1. Pokoknya itu series udah bener-bener hopeless, padahal ada beberapa momen dimana kayak kita tuh ngerasa ini kayaknya masih bisa selamat nih musim pertamanya, tapi untuk satu dan lain hal tiba-tiba kayak harapan kita pupus. Lebih tepatnya sih pasca Der Klassiker ya, kita kalah 2-1 dan itu benar-benar kayak mengubah pandangan kita terhadap series itu yang tadinya kayaknya ini masih bisa banget diselamatin gitu. Kayaknya kita masih bisa survive sampai musim setelahnya. Abis kalah itu kayak tiba-tiba harapan kita turun anjir. Tiba-tiba jadi hopeless. Dan akhirnya ya memang besar kemungkinan series itu akan selesai di musim pertama. Memang belum pasti, kita kan belum benar-benar tahu gitu apakah kita dipecat ataukah kita masih bisa bertahan sampai musim kedua. Tapi kita kan pernah juga gitu dapat pengalaman dipecat di series Fiorentina. Jadi kemungkinan besar ini juga kita pasti bakal dipecat sih. 3 target yang dikasih board, yang tiga-tiganya juara. Champions League kita kalah 16 besar. DFB Pokal kita kalah di round 2. Itu adalah round pertamanya kita pas main. Kita tersingkir di awal-awal. Abis itu Bundesliga kita gagal juara kemungkinan besar, karena gue percaya mereka nggak bakal mentolerir kalau kita ada di posisi kedua, ketiga, keempat. Mereka itu yang ngarepnya kita juara gitu, apalagi 2 target yang lainnya itu kita gagal. Kalau kan misalkan kita gagal di Bundesliga tapi Champions League atau DFB Pokal salah satunya aja di secondary objektif tuh kita ada yang satu berhasil gitu, mungkin ada kemungkinan tuh kita masih survive dan dipercaya. Tapi kalau udah tiga-tiganya gagal, sorry to say gitu loh, materi squad kita luar biasa bagus, apalagi satu musim sebelumnya itu kan posisinya kita habis treble winner, jadi ekspektasi pasti tinggi. Jadi gue nggak bakal kaget lah kalau misalkan kita dipecat. Nah, kembali lagi ke poin utama dari video ini tercipta, itu kan sebenarnya ngobrolin soal skill isu ya. Maksudnya bagaimana gameplay gue tuh bapuk banget, noob parah, bener-bener ya jelek banget gitu loh. Kayak lu pakai Bayern Munchen aja sampai struggling itu kan. Dan di sini gue nggak tahu kalian bakal nganggapnya video klarifikasi atau apa, karena pada dasarnya klarifikasi itu kan tujuannya baik ya, kayak tujuannya kan meluruskan gitu. Konotasinya mungkin beberapa waktu belakangan tuh klarifikasi itu jelek gitu, apalagi gue inget banget pas zaman-zaman youtuber prank gitu, klarifikasi itu konotasinya jelek banget. Pokoknya kalau ada orang bikin video klarifikasi kayak wah ini mah drama, ini mah apa, padahal video klarifikasi ya sebenarnya tujuannya tuh memang meluruskan gitu. Cuman memang stigma banyak orang tuh jadi jelek aja karena sering digunakan bukannya untuk menyelesaikan masalah tapi memperpanjang masalah. Tapi tentunya di sini gue nggak ngomong ini video klarifikasi, tapi kalau kalian anggap gitu ya nggak apa-apa juga. So jadi kenapa sih gameplay gue sebapuk itu gitu? Sebentar, gue pingin bikin latar belakang dulu nih, biar kita bisa lebih enak dalam berdiskusinya. Total kan ada 4 series BTTP sejauh ini di channel kita kan. Series pertama itu Athletic Bilbao Back to the Past, series kedua itu ACF Fiorentina Back to the Past, series ketiga itu yang sebelumnya Paris Saint-Germain Back to the Past, yang paling baru FC Bayern Munchen Back to the Past. 4 BTTP ini, 4 series BTTP FIFA 14 ini, Back to the Past ini, itu bisa lah kita ngomong bahwa dua berhasil itu tuh Athletic Bilbao sama Paris Saint-Germain, dan kita anggap aja series yang masih ongoing ini Bayern Munchen itu ya kita fair lah untuk ngomong bahwa ini series flop gitu loh, series yang gagal. Jadi 2 berhasil 2 gagal. Parameter gua ngomong series itu berhasil atau gagal itu gimana sih? Simple lah sebenarnya. Karena ketika kita memulai sebuah series, kita kan udah pasti ngasih garis finishnya gitu. Kita pasti membuat yang namanya goals gitu, tujuan gitu. Kalau misalkan itu tercapai sampai tujuan dan kita bisa survive sampai tujuan tersebut tercapai, ya itu berhasil, sesimpel itu. Tapi kalau misalkan kita di musim pertama aja, nggak mungkin dong goalsnya udah tercapai di musim pertama, kan nggak mungkin. Jadi kalau musim pertama kita dipecat ya udah itu artinya series yang flop. Jadi bukan dari segi apakah ada yang nonton, apakah series tersebut ngasih engagement ke gua, bukan dari segi itunya ya, tapi dari segi si seriesnya itu
Ngerti nggak sih? Ngerti lah ya poinnya ya. Jadi bukan kayak apakah ada yang nonton, apakah series ini bikin subscriber gua naik pesat, bukan dari segi itunya ya, tapi dari aspek atau faktor lain gitu. Jadi keberhasilannya tuh dari in game-nya, oke? Nah, Athletic Bilbao itu berhasil. Paris Saint-Germain juga berhasil. Dan setelah gua teliti baik-baik, gua akhirnya menemukan sebuah pattern yang sama gitu loh. Kenapa dua? Kita selidiki dulu deh. Dua series yang gagal atau flop ini. Kenapa bisa gagal sih? Akhirnya gua baru tahu gitu, ada kesamaan dari dua series ini. Bukan dari tim, bukan dari materi squad atau whatever, tapi dari difficulty. Jadi, pertama kali gua main FIFA ini, biar kalian tahu juga nih ya. Pertama gua main FIFA 14 ini, gua main pertama kali itu pakai difficulty profesional. Jadi singkat kata di FIFA itu ada 5 difficulty. Yang ini gua pakai bahasa sendiri aja. Anggap aja 5 difficulty ini very easy, normal, hard, dan very hard. Nah 5 tuh. Profesional itu adalah yang normal atau yang ketiga. Dan gue kalau mainin semua game itu pasti bakal milih normal. Karena namanya pun normal. Jadi nggak ada buff atau nerf dari gamenya. Karena itu udah difficulty paling normal, paling wajar gitu. Kalau easy, kalau misalkan kita namatin suatu game dengan difficulty easy, pasti kita kepikiran, waduh ini kan easy ya, wajar gitu kalau misalkan gue bisa namatin. Ngerti nggak sih poinnya? Tapi kalau hard, nanti pas kita kesusahan dan kita emosi, kita bakal ada kepikiran, ya wajar juga orang gue milih difficulty-nya hard. Tapi kalau misalkan kita pakai difficulty normal, nggak ada alasan gitu. Kalau kita tamat, ya udah kita tamat sewajarnya. Kalau kita kesusahan, artinya balik lagi ke kitanya yang goblok gitu, bukan gamenya yang mempersulit kita. Jadi gue selalu milih difficulty normal. Tapi pengecualian dengan game-game olahraga atau sport gitu. Gue selalu mencoba untuk pakai difficulty paling tinggi kalau di game sport, apalagi di game sepak bola yang gue sering mainin gitu loh. Tapi tentunya untuk pertama kali nggak mungkin ujuk-ujuk gue langsung difficulty paling tinggi kan. Gue pasti adaptasi dulu. Apalagi gue bukan player FIFA gitu. Sebenarnya gue lebih condong ke player PES. Karena di PS2 kan kalau misalkan kalian nge-cup segala macam, kalau kalian ini zaman-zaman rental atau zaman-zaman nge-cup gitu bareng teman-teman, itu kan di PS2 mayoritas PES kan, karena PES lebih gampang buat di-patch gitu. Jadi gue lebih condong ke PES, tapi gue juga pengen mainin FIFA karena FIFA ya kalian tahu ya, lisensinya banyak. Pokoknya buat mainin career mode tuh enak lah gitu. Jadi gue adaptasi dulu pakai difficulty profesional, difficulty normal tuh. Nah itu pun gak langsung jago, bodoh dulu anjir, kalah mulu. Gue bahkan ada satu series career mode yang gue mainin off screen, gak gue kontenin. Itu gue pakai Arsenal, which is tim favorit gue. Dan pakai Arsenal itu, kalian pengen tahu hasilnya gimana? Musim pertama gue dipecat, gue finish di posisi 11 apa 12 gitu di Premier League. Lu bayangin, targetnya juara, finishnya di bawah 10 besar. Itu sejelek itu. Tapi ya udah gue mainin aja. Akhirnya gue dipecat dari pelatih Arsenal. Gue pindah ke Queen Park Rangers kalau nggak salah. Dan gue terusin tuh career mode-nya. Nggak gue ganti difficulty-nya. Tetap profesional. Gue bakal terus bertahan. Gue bakal terus main pakai difficulty tersebut sampai gue ngerasa gue jago di difficulty tersebut. Akhirnya 4-5 musim lah gue pakai KPR. Gue ngerasa gue udah jago gitu di difficulty tersebut. Akhirnya gue berani dong bikin series yang dikontenin karena gue ngerasa udah jago di difficulty ini. Jadi pas gue bikinin series itu nggak bakal malu-maluin gitu loh. Dan ternyata bener bro, pertandingan pertama kompetitif aja di series Athletic Bilbao kalau gue nggak salah inget, itu gue langsung bantai-bantai karena memang gue udah terbiasa dengan difficulty tersebut. Gue udah bisa dibilang jago di difficulty tersebut, difficulty profesional. Dan akhirnya series Athletic Bilbao bisa kita anggap sukses. Oke? Nah setelah itu di series berikutnya, di series Fiorentina, gue nggak mau dong stuck di satu difficulty gitu. Gue pengen improve karena takutnya gini, misalkan gue udah berjaya dengan sebuah series gitu loh, terus tiba-tiba orang nonton dan nanya difficulty-nya apa, gue jawab profesional, orang pasti bakal protes. Aduh coba dong difficulty-nya ditingkatin, kayak noob banget sih atau culun banget masa difficulty-nya nggak difficulty paling tinggi yang ada di gamenya, yang disediain sama gamenya gitu. Untuk menghindari hal tersebut ya gue pelan-pelan improve gitu loh. Nah akhirnya di series Fiorentina itu gue akuin persiapannya kurang, nggak terlalu prepare lah gitu. Gue latihan dulu pakai difficulty, gue lupa di atas profesional tuh world class kalau nggak salah. Nah difficulty world class atau pakai bahasa gue aja ya, difficulty hard di atasnya normal. Itu kalian tahu endingnya seperti apa di series Fiorentina. Hancur bro, dipecat di musim pertama. Dan mungkin kalian udah mulai menerka-nerka nih apa kemiripan dari series Fiorentina dan series Bayern Munchen yang sama-sama gagal lah bisa dibilang. Akhirnya abis dipecat ya gue latihan lagi gitu pakai difficulty world class. Akhirnya kalian tahu series Paris Saint-Germain
akhirnya tercipta gitu loh, dimulai dengan difficulty yang masih sama. Kenapa gue nggak ningkatin difficulty-nya? Harusnya kan satu series satu kali ningkat gitu difficulty-nya. Enggak, karena gue ngerasa gue masih belum jago dan gue masih belum menguasai difficulty world class. Makanya gue nggak mau langsung ningkatin ke difficulty terakhir, legendary atau difficulty very hard, karena gue ngerasa di difficulty hard ini gue masih belum owning gitu loh. Akhirnya di series Paris Saint-Germain, mungkin karena jam terbang juga udah banyak banget di difficulty tersebut, gue akhirnya udah terbiasa dan cukup lah bisa dibilang kalau gue jago di difficulty tersebut. Dan akhirnya series tersebut ya fair kita ngomong bahwa itu series yang berhasil gitu. Kita survive sampai musim ketiga, kita sekali juara Champions League, dan itu memang tujuan kita sedari awal. Dan akhirnya kita ke series yang ongoing dan mungkin menuju tamat ya, series Bayern Munchen. Ningkatin lagi dong difficulty-nya, karena gue ngerasa gue udah selesai di difficulty world class atau di difficulty hard gitu loh. Gue udah anggapannya udah owning gitu. Masa gue stuck di situ? Ya gue harus ningkatin lagi dong, karena kasarnya mah ya gue harusnya udah selesai gitu di difficulty world class atau hard gitu. Artinya itu waktunya untuk kita ningkatin ke very hard atau legendary. So akhirnya gue tingkatin dong. Apakah sama seperti series Fiorentina di mana gue kurang prepare, kurang persiapan dan langsung mulai aja dengan difficulty baru dan akhirnya kaget? Enggak. Gue ada prepare, gue ada persiapan, gue main dulu, nge-cup dulu berkali-kali sampai juara. Itu nggak mudah, tapi gue juga sebenarnya ngerasa nggak terlalu sulit awalnya ya. Sumpah, gue ada kepikiran kayak kok legendary nggak sesusah pertama kali gue main world class, kata gue. Kayak apa ini timnya yang kuat, Bayern Munchen gitu. Gue sampai ada kepikiran sombong kayak gitu anjir. Main, akhirnya gue ngerasa oh udah nih, udah bisa nih gitu. Ya udah, gue langsung mulai dong series FC Bayern Munchen. Dan ya awal-awal sih kayak oke-oke aja, nggak separah itu juga, memang nggak sejago itu ya. Dalam artian gue kan pakai salah satu tim terbaik yang ada di game tersebut ya, di game FIFA 14 Bayern Munchen gitu. Mungkin gue nggak bantai-bantai, tapi kata gue juga ya nggak apa-apa lah, awal-awal mah yang penting konsisten aja, yang penting bisa menang, bisa nyetak gol gitu kan. Nanti juga pasti ketemu gitu momen dimana gue udah mulai bisa bantai-bantai. Tapi bukannya ningkat, gue malah ngerasa kayak progresnya makin turun gitu loh. Dan ya udah, lu pakai tim gede dengan standar yang tinggi gitu bisa dibilang ya, sama para boardnya. Ketika lu gagal, ya udah lu pasti dipecat. Jadi kayak sebelum gue akhirnya bener-bener bisa jago, ya gue dipecat dulu. Musim pertama gue emang gue akuin gak ketolong dan pantas banget buat dipecat. Dan kalian mungkin udah bisa nebak nih, apa sih yang dimaksud sebagai pattern yang sama dari dua series yang flop atau yang gagal ini. Dan dua pattern yang sama itu adalah, yap benar, dua-duanya adalah gue pertama kali pakai difficulty baru. Iya bener, ya kan? Bahkan kalau kalian ngomong Athletic Bilbao, lah Athletic Bilbao profesional langsung jago. Kalian nggak sepenuhnya benar, karena sebelum Athletic Bilbao gue pakai difficulty profesional, itu gue udah ada beberapa series yang pakai difficulty profesional, yang kasarnya mah jadi pengorbanannya, dan itu gue lakukan di off screen gitu, nggak gue kontenin. Jadi Athletic Bilbao tuh kayak versi gue yang udah matang di difficulty tersebut. Fiorentina itu adalah versi mentah gue di difficulty world class atau difficulty hard. Dan di series Paris Saint-Germain ya setelah Fiorentina adalah versi matangnya di difficulty tersebut. Jadi kalau kita ngikutin patternnya, mulai ketemu tuh kemiripannya. Apakah Bayern Munchen ini adalah versi mentah gue di difficulty legendary atau very hard? Akhirnya nanti setelah ini di series berikutnya dengan difficulty yang sama, legendary atau very hard, gue bakal jadi versi yang lebih matang gitu. Ngerti nggak poinnya? Jadi itu sedikit klarifikasi atau apa ya, mungkin argumen yang berani gue kasih ke kalian gitu untuk mencoba meluruskan kenapa gue bisa se-skill isu itu gitu. Gue memang ngerasa gue nggak jago, tapi bukan berarti gue nggak bisa gitu. Mungkin kalau gue dikasih waktu lebih banyak dan mungkin dari guanya lebih sabar gitu, gue lebih banyak latihan lagi, mungkin gue bikin satu save-an career mode dengan difficulty legendary yang gue nggak kontenin, yang gue mainin sendiri, persetan dengan kalahnya seberapa banyak, yang penting gue belajar. Baru setelah gue ngerasa gue udah jago, gue baru mulai series career mode Bayern Munchen. Kalau seandainya mungkin gue sesabar itu, mungkin nggak bakal ada ending seburuk ini untuk FC Bayern Munchen. Menurut gue ya. Jadi gue akuin emang gue ada terlalu terburu-burunya, kurang sabar, ada egoisnya juga, pengen buru-buru mulai, penasaran gitu kan sama suasana dan petualangan baru. Tapi gue gak kepikiran dengan faktor itu gitu. Karena gini menurut gue ya, di game FIFA ini 70% itu menurut gue yang mempengaruhi itu skill dari si pemainnya. Kualitas timnya itu 30%-nya aja. Jadi mau sebagus apapun timnya, kalau dari kitanya punya skill isu atau bodoh mainnya, nggak bakal ketolong. FC Bayern Munchen ini kan one of the best squad in the game gitu. Kayak kipernya Neuer,
ada nama-nama kayak Lam segala. Lam itu kan right back terbaik juga di FIFA 14 ya, di seri game tersebut gitu. Nama-nama seperti Frank Ribery itu kan udah 90-an juga overall ratingnya. Maksudnya ya mereka tuh dipenuhi dengan nama-nama bintang, tapi itu tuh cuma ngebantu 30% aja. Kalau seandainya lu yang gak jago, ya bakal parah, karena tetap yang dominan itu yang mempengaruhi sukses tidak suksesnya lu ketika main itu ya skill. Dan ya di situ gue mulai menyimpulkan bahwa memang gue tuh masih punya skill isu di difficulty ini. Jadi gue ngerasa bahwa memang kayaknya gue belum siap gitu, tapi gue malah buru-buru gue mulai series FC Bayern Munchen ini dan hasilnya nihil gitu loh. Jadi kayak kesannya gue ngulangin kesalahan yang sama terus menerus gitu. Bukannya gue pengen juga bikin sebuah series yang flop, yang gagal, ya gue juga nggak mau. Satu, gue malu, pasti ada rasa malu, walaupun gue bakal tetap kasih tahu ke kalian ya. Walaupun gue kalah ke bantai, kalah gimana, gue bakal tetap ngasih tahu ke kalian, memperlihatkan ke kalian. Kan menurut gue itu part of process, dan itulah memang fakta dan kenyataannya. Kenapa harus gue tutup-tutupi gitu? Itulah memang value dari sebuah proses gitu. Kalau misalkan gue kasihnya pas menang-menang doang, ya gimana kalian bisa menghargai kemenangan, karena kalian pun nggak ngelihat juga pas gue struggling dan kalah-kalahnya kan. Justru gue pengen kita bareng-bareng, belajar bareng-bareng, improve bareng-bareng, dan menikmati hasilnya bareng-bareng gitu loh. Nggak cuman hasil positifnya aja gitu loh. Jadi emang ada salahnya gue juga. Menurut gue kegagalan dari series FC Bayern Munchen ini pure skill issue sih. Gue udah mempersiapkan beberapa aspek-aspek lain untuk seriesnya, seperti gue udah mempersiapkan kayak kebijakan lah, ini itu gue udah mikirin ke situ-situnya, tapi gue melewatkan sesuatu hal yang sebenarnya penting banget, mungkin yang paling penting untuk mempengaruhi sebuah kesuksesan series, ya ini skill gue sebagai si playernya itu sendiri. Karena gini, kalau misalkan gue mempersiapkan gimmick seperti kebijakan atau apapun itulah ya, tapi pada akhirnya gue cuma bisa bertahan satu musim, ya apa gunanya kebijakan-kebijakan yang gue buat, ngerti gak sih? Justru gue harus jago dulu, gue harus pastiin gue bisa survive 3 musim atau berapapun musim seperti yang gue tentukan gitu loh. Baru tuh gue pikirin soal gimmick-gimmicknya, harusnya kayak gitu ya. Prioritinya tuh skillnya dulu gitu loh. Jadi poin yang kita, apa ya, bukan poinnya, hikmah yang gue dapetin sekarang dan pelajaran kali ya yang gue dapetin sekarang adalah kayaknya next time gue bakal lebih sabar dulu sih. Maksudnya gue harus jago dulu. Gue nggak tahu sih apakah kalian tuh terima-terima aja ngelihat gameplay gue yang busuk. Maksudnya ya gameplay busuk pun gue tetap mencoba untuk improve gitu loh. Cuman apakah kalian sesabar itu untuk melihat kegagalan-kegagalan gue yang bakal gue dokumentasiin? Gue sih ya nggak masalah, karena yang penting ya gue belajar dan gue mencoba improve gitu. Selama gue mencoba lebih baik ya nggak apa-apa gitu. Tapi buat kalian apakah tidak masalah? Karena pasti nggak entertain dong ngelihat orang kalah dibantai mulu gitu. Walaupun nggak tahu juga ya bagi kalian kayak gimana, kan itu beda-beda pandangan orang gitu. Kalau gue sih justru bahkan kepikiran nih, kayak abis series Bayern Munchen tamat nih, gue pengen bikin satu series lagi yang seriesnya tuh lebih santai gitu loh. Gue nggak bikin kebijakan ini itu, dan bahkan gue mungkin nggak bakal bikin sejarah ini itu kayak biasanya. Gue kan selalu bikin satu video sejarah klub segala macam, dan gue bikin skripnya panjang lebar, gue jelasin ke kalian, oh sejarah klubnya kayak gini, rivalnya kayak gini, bagaimana ini terbentuk, bla 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 bla. Itu untuk build up hype dari si seriesnya gitu. Tapi kayak gue mikir, apa gunanya kalau seriesnya gagal di satu musim gitu loh. Semua yang gue buat gimmick segala macam for fucking what gitu loh. Bahkan jadi gue kepikiran kayak apa gue bikin aja satu series setelahnya tuh yang lebih santai, yang kayak ya udah series mainstream aja gitu, yang tujuannya tuh untuk gue pribadi latihan di situ gitu loh. Apakah enak seperti itu ya? Jadi nggak terlalu dikasih pressure besar ya, I don't know lah ya. Nanti itu dipikirin di lain video, mungkin gue pikirin dulu di lain waktu, pikirin sendiri aja baru gue bahas-bahas nanti. Mungkin gue juga bisa update beberapa di sosial media lainnya seperti Twitter sih. Gue sering banget mainin Twitter, dan gue bakal bahas hal-hal yang sekiranya kayak nggak gue bahas di kayak YouTube segala macam. Jadi ya sekalian promosi lah ya. Kalau kalian pengen follow Twitter gue, kalian bisa follow sama seperti judul channel ini. Nama channel ini Host Imoets, itu sama persis namanya, caps lock segala macamnya. Kalian bisa searching di Twitter, kalian bisa follow, karena di sana ya gue banyak bahas bahkan hal-hal di luar sepak bola juga yang mungkin bisa membuat kita lebih dekat dan intim, anjay. Plus satu promosi ya. Anyway,
Jadi itulah ya mungkin video ngobrol kita terkait skill isu. Jadi apakah gua tuh memang punya skill isu? Ya pasti punya gitu loh. Cuman apakah gua nggak bisa main di difficulty legendary atau difficulty paling tinggi FIFA? Ya bukannya nggak bisa, bisa mah bisa, tapi cuman butuh waktu dan gue terlalu terburu-buru aja sih. Karena kalau kalian ngikutin pattern series-series kita, itu selalu seperti itu. Gagal dulu di satu series, abis itu di series berikutnya gue improve, gue berkembang dan hasilnya jauh lebih baik gitu loh. Selalu seperti itu. Jadi poinnya adalah bukan difficulty legendary-nya yang untouchable atau nggak bisa gua mainin dan playable. Enggak, menurut gua legendary ini masih playable banget lah. Susah memang, tapi masih masuk akal sih. Tapi ya memang kalau misalkan guanya masih belum saatnya, ya mau segimanapun ya pasti hasilnya bakal jelek. Tapi kalau nanti gua udah saatnya, bukan berarti gua nggak bisa kalah juga. Gua bakal bisa-bisa aja kalah gitu loh. Cuman ya pasti kalahnya nggak bakal sebanyak itu gitu loh. Anyway, itu aja mungkin viewers untuk video kali ini, video bahas-bahas santainya. So kalian apa ya? Gue mau ngomong apa lagi? Gue bingung gitu. Gue mau nutup videonya, cuman gue kayak kepikiran apa ada basa-basi lagi gitu ya. Anyway, oh ya, mungkin ada satu aja poin yang gue pengen sampaikan. Ini di luar dari konteks video ini sih sebenarnya. Jadi libur gue kan udah habis ya. Gue kan masih sekolah. Libur gue udah mau selesai. Libur pergantian semesternya apa sih? Anjing, maksudnya udah masuk sekolah lah intinya. Liburnya udah mau selesai. Gue nggak tahu apakah itu bakal bener-bener impact segala macam ke produktivitas gue sebagai content creator. Apakah itu bakal membuat intensitas upload gue jadi nurun atau enggak. Tapi kalau seandainya iya pun ya kalian harusnya tahu alasannya apa ya. Jadi kalau kalian misalkan nanyain kok videonya mulai jarang upload segala macam, apa kena mental gitu? Enggak, anjing, nggak ada hubungannya sama hal kayak gitu. Itu murni karena gue udah mulai masuk sekolah lagi. Mungkin schedule gue juga nggak bakal se-free pas libur. Kalau libur kan enak banget tuh, kayak mau record sambil begadang, paginya juga gas lagi, itu kan enak ngedit segalanya. Tapi kalau misalkan nanti sekolah, berangkat pagi pulang sore, ya agak berat gitu kan. Tapi gue pasti bakal tetap usahain, gue bakal tetap ya upload gitu loh, gue bakal tetap hidup gitu. Oke, itu aja untuk video kali ini. See you to next video, see you to the next apapun itu. So viewers, bye bye.